Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membahas bab 22, audit siklus, akuisisi modal dan pembayaran kembali bagian ekuitas pemilik. Nah, apa itu ekuitas pemilik? Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas kekayaan perusahaan bersih yang terdiri dari saldo laba dan setoran modal. Selanjutnya, perbedaan antara audit pada perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Pada perusahaan tertutup hanya terdiri dari sedikit pemegang saham dan transaksi yang terjadi selama tahun berjalan hanya sedikit. Satu-satunya transaksi yang termasuk dalam bagian ekuitas pemilik adalah perubahan ekuitas pemilik atas laba tahunan dan kerugian atau pengumuman dividen. Perusahaan terbuka, verifikasi ekuitas pemilik lebih kompleks karena terdiri dari lebih banyak pemegang saham dan banyak perubahan pada individu pemegang saham. Pengujian verifikasi akun ekuitas pemilik untuk perusahaan terbuka meliputi modal dan saham biasa, tambahan modal dan kelebihan nilai pari. Yang ketiga, saldo laba dan dividen terkait. Selanjutnya, tujuan dari pemeriksaan audit terhadap ekuitas pemilik. Yang pertama, pengendalian internal terhadap modal, saham, dan dividen terkait sudah memadai. Yang kedua, transaksi ekuitas pemilik telah dicatat dengan benar. Yang ketiga, saldo ekuitas pemilik telah dicatat layak. Beberapa pengendalian internal yang sangat penting bagi aktivitas ekuitas pemilik. Yang pertama, penerbitan modal saham. Otorisasi itu termasuk jenis ekuitas yang diterbitkan, jumlah saham selain saham biasa, dan tanggal penerbitan. Yang kedua, pembelian kembali modal saham. Pembelian kembali modal saham biasa atau preference, penempatan waktu pembelian kembali, dan jumlah yang akan dibayar atas saham telah disetujui oleh Dewan Direksi. Ketiga, pengumuman dividen. Dewan Direksi harus mengotorisasi bentuk dividen, jumlah dividen per saham, dan catatan serta tanggal pembayaran dividen. Pengendalian selanjutnya yaitu penyimpanan catatan dan pemisahan tugas yang tepat. Pengendalian internal harus memadai, memastikan bahwa yang pertama, pemilik aktual saham diakui dalam catatan perusahaan. Yang kedua, jumlah dividen yang benar dibayar ke pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal pencatatan dividen. Yang ketiga, potensi misapropriasi atau penyalahgunaan aset telah diminimalisasi. Pengendalian yang ketiga, panitera independen dan agen transfer saham. Setiap perusahaan yang sahamnya terdaftar dalam bursa diwajibkan memiliki panitera independen sebagai pengendali untuk mencegah penerbitan sertifikat saham yang tidak tepat. Nah, selanjutnya audit seputar ekuitas pemilik. Nah, audit yang pertama yaitu audit modal saham dan modal di setor. Yang pertama, transaksi modal saham yang ada telah dicatat. Tujuan ini dapat dipenuhi apabila panitera dan atau agen transfer digunakan. Auditor dapat mengkonfirmasi apakah setiap transaksi modal saham memang terjadi serta keakuratan transaksi yang ada. Transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat. Diperlukan audit yang ekstensif atas transaksi yang melibatkan penerbitan modal saham seperti penerbitan modal saham baru secara tunai, merger dengan perusahaan lain melalui pertukaran saham, saham sumbangan, dan saham treasury. Selanjutnya, modal saham dicatat secara akurat. Auditor memverifikasi saldo akhir akun modal saham dengan menentukan terlebih dahulu jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca. Konfirmasi dari agen merupakan cara paling efektif untuk memperoleh informasi ini. Akhir, modal saham disajikan dan diungkapkan secara layak. Sumber informasi yang paling penting untuk menentukan penyajian dan pengungkapan bagi aktivitas modal adalah akte perusahaan, notulen rapat Dewan Direksi, dan analisis auditor mengenai transaksi modal saham. Nah, audit selanjutnya audit dividen. Penekanan pada audit atas dividen adalah pada transaksinya, bukan saldo akhir, kecuali jika ada hutang dividen. Keenam, tujuan spesifik audit atas transaksi relevan untuk dividen. Tujuan terpenting dari kontrol terhadap dividen termasuk yang berkaitan dengan hutang dividen. Yang pertama, dividen dicatat benar ada. Dividen yang ada seluruhnya dicatat. Dividen yang telah dicatat dengan benar. Dividen yang dibayar kepada pemegang saham adalah benar ada. Hutang dividen telah dicatat. Hutang dividen telah dicatat dengan benar. Auditor dapat memverifikasi keterjadian bagi dividen yang tercatat dengan memeriksa notulen rapat Dewan Direksi menyangkut otorisasi jumlah dividen per saham dan tanggal dividen. Audit yang terakhir adalah audit laba ditahan. Langkah-langkah audit laba ditahan yang pertama yaitu
Titik awal audit terhadap laba ditahan adalah analisis terhadap laba ditahan untuk seluruh tahun yang bersangkutan, meliputi keterangan tentang setiap transaksi yang mempengaruhi laba ditahan. Yang kedua, audit terhadap pengkreditan atas laba ditahan yang berasal dari laba tahun yang bersangkutan dilakukan dengan menelusuri jurnal dalam laba ditahan ke dalam laba bersih pada perhitungan laba rugi. Yang ketiga, setelah auditor yakin bahwa transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai transaksi laba ditahan, langkah-langkah berikutnya adalah menentukan apakah nilai transaksi tersebut benar. Yang keempat, pertimbangan penting lainnya dalam audit laba ditahan adalah menilai apakah ada transaksi yang seharusnya dimasukkan tetapi belum dicatat. Yang kelima, hal terpenting dalam menentukan apakah laba ditahan diungkapkan dengan benar dalam neraca adalah keberadaan pembatasan-pembatasan terhadap pembayaran dividen. Demikian pemaparan saya tentang ekuitas pemilik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.